Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syah Ramadan dengan NIM 1908456. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan dengan nama produk Char Egg. Char Egg merupakan produk dari arang briket. Arang briket merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Arang briket merupakan sumber energi biomasa yang bersifat biodegradable dan ramah lingkungan. Bahan dasar pembuatan arang briket adalah berbagai macam limbah pertanian, perkebunan, dan rumah tangga lainnya. Energi yang dimiliki oleh biomasa ini dapat dikonversi menjadi sumber energi panas, tenaga listrik, maupun mekanik. Melihat dunia pertanian yang sudah panen, di mana banyak sekali limbah pertanian seperti tongkol jagung, jerambah padi, sekam padi, dan kelapa, sehingga dalam hal ini memungkinkan bisa dibuat menjadi arang briket dengan cara mengolah limbah pertanian menjadi sebuah nilai yang mempunyai nilai jual tinggi. Briket arang ini terinspirasi dari masyarakat Nagreg yang membuat dari bahan dasarnya yaitu tongkol jagung. Adapun yang melatar belakangi program bisnis ini yaitu kenaikan harga BBM yang terjadi pada saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat di kalangan bawah. Lonjakan harga BBM yang melambung tinggi ditambah lagi kecenderungan harga BBM yang semakin hari kian merangkak naik mendorong sebagian besar masyarakat untuk mulai berpaling dari bahan bakar minyak ke pemanfaatan bahan bakar alternatif. Contohnya saja pemanfaatan briket arang yang cukup potensial bila dikembangkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah dan gas LPG. Melimpahnya hasil panen di masyarakat ini, contohnya sekam padi yang sudah tidak terpakai dan besarnya kandungan energi yang dihasilkan limbah tersebut membuat sebagian besar warga mulai tertarik untuk mengembangkan bahan bakar alternatif berupa biobriket atau briket arang. Dari limbah sekam padi menjadi energi alternatif terbarukan, pemanfaatan briket arang sekam padi bahkan menjadi salah satu langkah tepat bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap bahan bakar fosil seperti minyak tanah, gas LPG, maupun pemanfaatan bahan bakar kayu yang tingkat konsumsinya semakin hari semakin meningkat tajam sehingga membahayakan ekologi hutan. Adapun visi dan misi perusahaan ini, yang pertama visinya menjadi perusahaan arang briket sebagai bahan pengganti kebutuhan masyarakat. Yang kedua, misinya yaitu memproduksi arang briket sebagai bahan bakar alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk lebih mengenalkan arang briket. Yang ketiga, memberikan kualitas arang briket yang terbaik kepada konsumen. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan memberikan pelayanan yang ramah. Adapun tujuan usaha dari arang briket ini, yang pertama sebagai bahan bakar alternatif, yang kedua mengurangi limbah pertanian. Adapun manfaat usaha ini, yang pertama mengajak masyarakat untuk berpindah menggunakan arang briket sebagai bahan bakar alternatif. Yang kedua, meningkatkan UMKM sekitar. Yang ketiga,
mempromosikan mengenai arang briket sebagai bahan bakar untuk kehidupan sehari-hari. Profil usaha dari arang briket ini: nama produk Char Egg, nama pemilik Muhammad Syahrul Ramadan, bidang produk bahan bakar, jenis produk arang briket, alamat usaha Jalan Abdul Hamid, RT 01 RW 07, Blok Sabtu, Desa Leuwi Munding, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka. Adapun logonya seperti di samping. Adapun deskripsi produknya merupakan produk briket arang sekam padi sebagai bahan baku setengah jadi yang dapat diolah lagi menjadi produk arang yang inovatif. Bisnis briket arang sekam padi dapat dipilih sebagai alternatif bisnis yang dapat dijalankan dengan mudah di rumah. Bisnis briket arang adalah sebuah ide yang dapat dikatakan sederhana dan mudah dilakukan. Potensi produksi sekam yang sedemikian besar perlu dimanfaatkan sebagai kegiatan produktif untuk meningkatkan nilai tambahnya, karena teknologi pengolahan sekam padi relatif sederhana dan dapat dilaksanakan oleh usaha-usaha kecil. Nah, di sini terdapat analisis SWOT. Yang pertama, strength. Yang satu, kualitas api yang dihasilkan lebih cepat menyala. Yang kedua, satu ukuran. Yang ketiga, lebih hemat dalam proses pembakaran. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, mudah ditiru dalam proses pembuatan. Yang kedua, mahal karena arang briket relatif lebih mahal dibandingkan dengan arang biasa atau arang rumahan. Yang ketiga, relasi dalam pendistribusiannya. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Produk dapat didistribusikan kepada restoran atau kafe. Yang kedua, memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan. Yang ketiga, belum ada pesaing arang briket di daerah saya. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, mudah ditiru. Yang kedua, lokasi pemasaran secara langsung kurang efektif. Mungkin di sini harus adanya mitra sehingga proses penjualan akan lebih mudah. Selanjutnya, analisis pasar dan rencana pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Briket arang merupakan produk pengganti bahan bakar, sehingga pada segmentasi ini yaitu masyarakat menengah ke bawah dan UMKM kuliner dapat menggunakan briket arang ini. Yang kedua, strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran terdapat 4 komponen. Yang pertama, produk, price, place, promotion. Penjelasan yang pertama itu produk. Briket arang ini memiliki suhu pembakaran yang relatif stabil, dibuat sebagai pengganti bahan bakar fosil. Yang kedua, price. Harga kisaran dari barang briket ini yaitu 6.000 sampai 10.000 per kilogram. Yang ketiga, place. Tempat penjualan Char Egg ini yaitu minimarket, pasar tradisional, mall, dan ekspor. Yang ketiga yaitu promotion. Adapun slogan yang diusung dari Char Egg yaitu satu Char Egg banyak manfaatnya. Selanjutnya yaitu proses distribusi atau penjualan. Nah, mungkin pada ide atau produk ini penjualannya melalui media sosial. Selanjutnya itu rencana pengembangan. Nah, di sini ada yang pertama rencana pengembangannya yaitu melakukan perluasan pemasaran produk
di mana produk akan mengembangkan pemasarannya melalui beberapa titik yang yaitu dengan kriteria titiknya banyak UMKM di bidang kuliner ataupun banyak usaha yang membutuhkan egg tersebut atau briket arang tersebut. Nah, lalu dalam hal ini dapat juga dikembangkan produknya sampai ke luar negeri. Yang kedua, mengembangkan kemasan produk briket arang. Nah, di sini mungkin sebelum jauh untuk memasarkannya, di sini kita harus mengembangkan desain ataupun kemasannya supaya lebih menarik dan lebih tertarik bahwa arang briket ini dengan jaminan ataupun kualitas yang premium. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Nah, di sini yang pertama yaitu sumber dana. Nah, sumber dana ini yaitu dilakukan oleh dana modal sendiri ataupun peminjaman dari keluarga sehingga tidak akan memberatkan pada usaha ini. Yang kedua, adapun anggaran biayanya. Untuk perhitungan anggaran biaya itu sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap. Nah, biaya tetap terdiri dari ketel pembakaran atau drum dengan harga 330.000 per 2 buah, dapat digunakan selama 2 tahun. Adapun total harga per bulannya yaitu 2.750. Selanjutnya yaitu penggilingan. Nah, fungsinya yaitu untuk menghaluskan sekam padi saat setelah pembakaran. Harganya 1.500.000 satu buah per 5 tahun. Total harga per bulannya yaitu 25.000 per bulan. Yang ketiga, ayakan. Ayakan harganya yaitu 10.000. Dibutuhkan 3 buah. Ini 3 buah per 12 bulan. Harga per bulannya yaitu 840 rupiah per bulan. Selanjutnya yaitu mesin cetak. Mesin cetak arang yaitu harganya 10 juta satu buah per 5 tahun. Harga per bulan yaitu 167.000 per bulan. Timbangan harganya yaitu 105.000 2 buah per 3 tahun. Jadi harga per bulannya yaitu 5.850 rupiah. Jumlah total keseluruhan 12.415.000 rupiah ataupun jumlah total per bulannya yaitu 202.690 pengeluaran per bulan. Biaya tidak tetap yang pertama sekam padi. Nah, di sini sebagai bahan baku utama harga per kilonya yaitu 1.000. Jumlahnya yaitu 2.500 kg. Totalnya yaitu 2.500.000. Adapun korek api sebagai bahan bakar harganya 1.000, dibutuhkan 30 buah. Total harga 30.000. Tepung kanji sebagai perekat harganya yaitu 6.000. Jumlahnya yaitu 250 kg. Harganya yaitu 1.500.000. Yang ketiga, kertas. Kertas ini dilakukan untuk kemasan. Harganya yaitu
Total harga 1.515.000. Lem buat kemasan harganya 5.000. Jumlah yang dibutuhkan 3. Total harga 15.000. Selanjutnya yaitu biaya transportasi dan pembantu yaitu 1 juta. Total harganya yang dibutuhkan 1 orang, total harganya 1 juta. Jumlah biaya tidak tetap yaitu 5.060.000 per bulan. Nah, jadi total biaya per bulan yaitu Rp5.262.690. Nah, selanjutnya yaitu harga pokok penjualan dengan caranya yaitu total biaya per jumlah produksi. Total biaya yaitu Rp5.262.690 dibagi 1.250 kilo, sehingga jualnya yaitu Rp4.210 per kilo. Nah, adapun harga jualnya yaitu HPP ditambah 20% laba ditambah HPP. Nah, dihasilkan Rp5.052, sehingga dapat diambil tengah-tengahnya yaitu sekitar 6.500. Menghitung laba yaitu dengan cara pendapatan dikurangi total biaya yaitu pendapatannya yaitu 8.100.025 rupiah dikurangi dengan 5.262.690 rupiah, sehingga laba per bulan yaitu 2.802.000 rupiah. Keuntungan yang didapatkan jika memproduksi 1.250 kilo yaitu 2.862.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.